berbicara maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya majlis ini Masya Allah, ini yang duduk bersama kami para habaib, para kiai, kami ini jadikan umpan saja gua Asep. Aing nurut wae tuh, dijadikan umpan. Iya, para habaib, harusnya beliaulah yang lebih pantas memberikan nasihat mauidhah hasanah untuk mencintai Nabi. Tapi karena ditunjuk kami sebagai tamu, al-dhaif kal mayit, tamu itu seperti mayit, namanya juga mayit, mau diapapunkan saja ya tetap mau. Maka kami mohon maaf kepada guru-guru kami yang di belakang, para mubaligh, kami hanya sebagai umpan saja. Tapi insya Allah walaupun umpan kan lumayan lah. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memperingati maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya rasa gembira inilah yang mengantarkan kita hadir, karena cinta kitalah yang mengantarkan kita mau meluangkan waktu kita. Kenapa kita harus memperingati maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa keuntungannya, apa hebatnya, apa nilainya kita harus memperingati maulidnya Kanjeng Nabi? Pepatah Arab mengatakan, la ya'rifu qadral maulid man lam ya'rif qadral maulud. Kita tidak akan tahu harga dan nilai memperingati maulid Nabi kalau kita tidak mengenal betapa tingginya orang yang kita peringati hari lahirnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, manusia yang menjadi asbab seluruh jagat raya dan seisinya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita dapat memahami, karena kita hidup di negara yang mayoritas muslim, kita lahir dari seorang ibu yang muslim, dan seluruh pendidikan telah kita peroleh dari semenjak kita berada dalam perut atau rahim ibu kita. Kita sudah dikasih pendidikan, betul. Di kampung baru ini, kampung baru Boya, kampung baru, mudah-mudahan semuanya diperbarui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikala kita berada di rahim ibu kita, memasuki usia kandungan 4 bulan, kita sudah dididik oleh ibu bapak kita dengan memanggil jamaah yang besar untuk mendoakan seorang ibu dan janin yang dikandung, dengan membaca surat-surat dalam Al-Quran dengan tujuan tafaulan agar anaknya kelak menjadi anak yang soleh. Dibacakan surat Al-Baqarah. Baqarah dibaca nggak Baqarah? Supaya anak kita kelak sugih sawah, sugih sapi, sugih meri, menjadi orang yang mandiri. Dibacakan surat Maryam. Maryam suka dibaca. Tujuannya apa? Supaya kelak kalau anak kita perempuan memiliki kepribadian seperti Maryam, Sayyidatina Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Walaupun hidup di tengah-tengah modernisasi, di tengah-tengah era milenium, dengan majuan teknologi, Siti Maryam tidak terpengaruh dengan arus-arus globalisasi atau tololisasi, globalisasi. Tetap menjadi wanita-wanita yang soleh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibacakan surat Yusuf. Walaupun tidak akan mungkin kita punya anak setampan Nabi Yusuf, setidak-tidaknya memiliki pribadi seperti Nabi Yusuf yang tidak akan tergoda oleh ajakan apapun, termasuknya wanita secantik Zulaikha. Ini adalah tafaulan. Artinya semenjak kita masih ada dalam kandungan ibu kita, kita sudah dididik oleh ayah-ayah kita dengan pendidikan Islam.
lahir dalam keadaan Islam. Begitu kalimat yang pertama kali didengarkan kepada anak kita adalah suara atau kalimat Jayanti, azan kali. Orang tua kita sudah mengazankan telinga kita. Kalau nariknya terlalu kenceng berarti ada hadirin ta'ala, diazankan, didengarkan suara azan yang berbunyi Allahu Akbar, agar anak kita kelak menjadi orang-orang yang mampu untuk menjunjung kebesaran Allah, menjunjung kebesaran Islam, mencintai nabinya, ahli sholat, ahli ibadah, ahli ngaji, jauh dari perbuatan-perbuatan syirik atau khobais. Ini makna daripada azan. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak cukup sampai di situ. Usia 7 hari orang tua kita dengan modal yang pas-pasan jual becak untuk membeli naon? Domba dibuat akekah. Hadirin yang dirahmati Allah, supaya mengenalkan dalam acara akekah diundang kiai, diundang ibu-ibu muslimat supaya membacakan maulidnya Kanjeng Nabi, adalah sebuah modal pendidikan yang pertama. Didengarkan betapa sifat-sifat mulia baginda Nabi SAW, karena tidak ada sifat yang mulia yang berada dalam setiap insan basyariah kecuali tata'allaqan bi zainil wujud, berhubungan dengan Rasulullah SAW. Maka kita bersyukur kepada Allah, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Allah tidak menciptakan kita menjadi seekor kambing. Allah enggak jadikan kita seekor bantuan itu. Olah cicing bae atuh. Si biawak-biawak ya itu. Kadinya domba. Tidak Allah ciptakan kita menjadi sapi, tapi Allah ciptakan kita menjadi manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita bersyukur kepada Allah, kita enggak dijadikan sebagai binatang-binatang yang tidak punya tujuan hidup. Tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita Islam. Allah jadikan kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak seluruh manusia dianugerahkan yang namanya Islam. Mungkin manusia bisa kaya, mungkin manusia bisa berkuasa, bahkan mengalahkan penguasa-penguasa yang lain tanpa Islam, tapi tidak sampai di situ Allah anugerahkan kita Islam. Sebagaimana tadi guru kita Kiai Ahmad Syafi'i menerangkan, kalau toh harus ditukar dengan harta mil'ul ardi dahaba, sepenuh langit bumi berupa emas, dengan Islam, maka harta yang begitu banyak tidak ada artinya sama sekali. Islam Allah hadiahkan kepada kita. Betul. Tidak cukup sampai di situ, Allah jadikan kita manusia, Allah anugerahkan kita Islam, Allah jadikan kita umatnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Karena setiap manusia yang muslim itu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa punya umat yang Islam, nabinya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim punya umat, nabinya Nabi Ibrahim. Nabi Nuh punya umat, nabinya ya Nabi Nuh alaihissalam. Nuhun Rasulullah. Tapi Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad, yang seluruh para nabi, para rasul dalam berbagai macam riwayat hadis pengen dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup berhenti sampai di situ, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Allah lahirkan kita di sebuah negara yang subur makmur, adalah Indonesia. Kalau ibu lahir di Jepang, ibu lahir di Blok Jengkol, Blok Jengkol sana, Taiwan sana, mungkin kita tidak seperti ini.
Tapi alhamdulillah kita dilahirkan di Indonesia. Tidak cukup kita hanya lahir di Indonesia, Allah anugerahkan kita, Allah jadikan kita, Allah golongkan kita, Allah gabungkan kita Jam'atul Nahdlatul Ulama. Kita termasuk warga Nahdlatul Ulama. Salah satunya tradisi atau kesenangan Nahdlatul Ulama ini, Masya Allah, yaitu adanya hadrah Ahbabul Mustafa. Tuh, Kiai Haji Asyik betul. Berapa kilo Ji? Banan? Si aing gede. 117 kilo. Masya Allah. Barokah apa? Barokah sholat. Ini sholawat hanya miliknya NU, produknya NU. Kalau di Kampung Baru ini yang meninggal suka ada tahlil, Bu? Ada tahlil nggak? Di Kampung Baru ada yang meninggal, suka ada yang meninggal nggak di sini nih? Ada, sama. Sama dengan di Kaler berarti. Itu adalah tradisinya Nahdlatul Ulama. Masih banyak, sudah banyak berbagai macam aliran. Dari aliran yang lunak, aliran yang paling membahayakan, yaitu aliran listrik 224 volt nih, termasuk aliran yang membahayakan. Berhati-hati. Yang sudah tidak lagi ditahlilkan, sudah tidak lagi ada azan, sudah tidak ada lagi ada maulid, sudah tidak lagi ziarah kubur ada. Maka alhamdulillah kita dikenalkan dengan Nahdlatul Ulama. Ini salah satu syukuran ke Gusti Allah. Maka oleh karena itu malam ini kita menampakkan syukur dan bahagia atas perintahnya Allah karena lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ayatnya tadi sudah jelas, betul. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan fadl Allah dan rahmat Allah, falyafrahu, silahkan kalian bergembira. Kita bergembira menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mencintai kita sebelum kita lahir di alam dunia. Nabi telah mencintai kita, betul. Nabi yang selalu menyebut-nyebut kita di dalam setiap doanya. Nabi yang mencintai kita di atas cintanya kepada keluarga. Nabi yang selalu berdoa untuk kita. Nabi yang bolak-balik mondar-mandir kepada Allah demi kejayaan, kesejahteraan, keselamatan umatnya. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling agung, betul. Nabi Muhammad, Nabi yang paling agung. Dibuktikan dalam Al-Quran, Bu, Pak. Allah kalau nimbali, manggil, ngundang kepada seluruh rasulnya dengan disebut namanya. Ya Musa, wahai Musa. Ada kalimat ya Musa dalam Al-Quran? Juz berapa? Alah, boro-boro. Ada ya Ibrahim, ada. Ya Nuh, ada. Ya Adam, ada. Yes, pokoknya supaya lebih cepat ada aja lah ya. Ya Idris, ada. Ya Isa, ya Yahya, Habib Yahya, ya Daud. Tapi Allah tidak pernah memanggil kekasihnya Nabi Muhammad dengan sebutan ya Muhammad, melainkan Allah memanggil ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Ini panggilan yang berbeda untuk Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allah hendak menampakkan bahwa begitu cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Seluruh gelar mungkin bisa diberikan kepada nabi-nabi dan rasul terdahulu, tapi gelar Habibullah, kekasihnya Allah, hanya untuk Nabi Muhammad, yaitu nabinya orang Kampung Baru. Ini harus bersyukur. Dan seluruh nabi mereka meminta kalau punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, Rabbisrahli sadri wa yassirli, itu doa Nabi Musa dikala mau menghadapi Fir'aun. Tapi untuk Nabi Muhammad Allah tidak meminta. Allah telah menawarkan
dan telah melakukan hal itu dengan satu firman-Nya, alam nasrah laka sadrak, wahai Muhammad, tidakkah ku telah lapangkan dadamu. Bahkan apapun yang hendak diminta oleh Nabi Muhammad, Allah pasti akan memberikannya. Dalam Al-Quran terbukti, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Surat apa, Bu? Surat naon? Surat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Surat coba ini surat on beraing naikkan siang lila lah. Surat apa? Ad-Duha. Jadi dia hitung-hitung, jadi maaf kami berdiri di sini karena tidak ada kursi, Bu ya. Jadi saya berdiri di sini. Apa? Duaan. Dalam surat ini sahabat kami, Bu. Ini satu produk. Ini mah sudah banyak ubahan. Wing ma'uwah. Berarti tua ini. Walaupun tua tetap panggilannya Ustadz Ade. Masya Allah. Ini seguru seilmu lah ganggu. Nanti jangan pulang lugu. Nanti kita akan tampakkan debus. Ada abah itu. Ibu mau minta apa? Bisa. Daun bisa jadi uang, Bu. Kami adalah cucu dari Sunan Kalijaga. Kamu cucu Sunan siapa? Sunan Geseng. Daun bisa jadi uang, sendal bisa jadi kepiting, Bu. Nanti sok ibu minta apa aja, Allah berkuasa kok, Bu. Kita ini umatnya Nabi Muhammad, dan kalau kita minta ke Allah nggak harus wasilah dengan siapa-siapa. Inilah hebatnya umatnya Nabi Muhammad. Ibu ngangkat tangan sendiri kepada Allah, maka dibuka dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Kata hadis qudsi, Allah malu kalau kita membalikkan tanganku sedangkan aku belum kabulkan doa umatnya Nabi Muhammad. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ini tawaran dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah ini kalau Israel malah bubar ya. Nah, kalau Israel hubungannya makoli ya. Nah, malaikat Jibril diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, Allah memberikan kesempatan buat engkau. Silahkan engkau meminta apapun saja, segala permohonanmu pasti akan dikabulkan oleh Allah asalkan kamu senang. Coba kalau tiba-tiba muncul di hadapan kita seorang makhluk, Bu. Tiba-tiba muncul makhluk ini ganteng, dia nawarkan, Bu, mau apa permintaan ibu? Kira-kira apa, Bu? Yang mau minta? Kira-kira ibu mau minta apa? Wajah-wajah materialistis itu duit. Nabi Muhammad ditawarkan minta apa saja. Wahai Muhammad, kalau kau meminta mulkan wa rasulan, kerajaan dan kenabian seperti Allah memberikan Nabi Sulaiman alaihi salam bin Dawud, maka Allah akan anugerahkan kepadamu asalkan kamu ridho. Tapi terkejut, Nabi Muhammad tidak meminta kedudukan, Nabi Muhammad tidak meminta sawah bengkok Mulyasari, wacai. Nabi tidak meminta toko emas, Nabi tidak minta lahan di Patimban, Nabi tidak minta di lahan bantuan atau pertokoan. Tapi apa mintanya Kanjeng Nabi? Kita dengarkan ustadz kita yang akan minta. Apa mintanya Kanjeng Nabi? La ardo wa wahidun min ummati finnar. La ardo, Muhammad tidak akan pernah ridho kalau ada satu di antara umatku masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad mual ridho upami ayat setunggale umatnya Kanjeng Nabi mlebet ing dalem neraka. Itu permintaan Kanjeng Nabi Muhammad. Sebuah permintaan menunjukkan betapa besarnya pribadi Nabi Muhammad. Walaupun saat itu kita belum ada, saat itu Mulyasari belum ada, tapi Nabi sudah mencintai kita. Nabi tidak akan senang, Nabi tidak akan ridho
kalau ada satu di antara umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita, cinta ente. Cinta siapa? Ulah cinta bojone uang punya, nggak boleh. Bojone uang mau dicintai. Rindu siapa? Beneran cinta. Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mencintai kita. Kalau kita cinta Nabi Muhammad, apa yang harus kita lakukan? Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintai Nabi. Kalau kita cinta Nabi, kita harus mampu mencontoh, bersuri tauladan, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Kanjeng. Ibu masih bekisangu, Bu? Masih osok dahar, osok. Maka ibu boleh makan. Lihat bagaimana cara makannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan itu kalau bahasa Jermannya har kan, dol, har itu dahar. Nabi makan, masya Allah. Nabi tidak pernah mencaci makanan, yang senang dimakan, yang tidak. Nabi makan menggunakan tangan yang kanan. Nabi tidak pernah lupa dalam makannya, selalu berzikir kepada Allah. Ibu masih osok sare, Bu? Osok molor ente? Osok tidur. Bagaimana tidurnya Rasulullah? Kalau kita cinta kepada Nabi, kita harus bisa mencontoh baginda Nabi, dan kita mengajarkan anak-anak kita untuk hidup seperti bagaimana Nabi Muhammad hidup. Kita ajarkan anak-anak kita. Jangan lagi kita katakan bahwa itu pemali. Sekarang pemali sudah tidak laku. Katakan bahwa itu bukan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Kalau kita cinta Nabi, maka harus menghidupkan sunnah Nabi. Kita akan dikatakan hidup kalau hidup kita sesuai dengan sunnah Nabi. Ibu ketahui bahwa hidup inilah yang menjadikan nilai harga sesuatu. Betul? Kalau ibu saya suruh milih, barangnya besar tapi mati, barangnya kecil tapi hidup, ibu pilih yang mana? Aing nanya ibu. Besar barangnya tapi mati, kecil tapi pilih mana? Semangat gitu. Domba itu kan besar, betul. Tapi kalau domba itu mati jadi bangkai, ibu dikasih mau nggak? Ayam itu kecil karena ayamnya hidup. Ibu kalau dikasih ayam mau nggak? Mau aja ibu. Ini contoh bahwa hidup itulah berharga. Manusia dikatakan hidup kalau sudah bisa mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hidup kita harus sesuai dengan hidupnya dan mencontoh Kanjeng Nabi. Namanya juga mutabah, itu ikut. Kata ikut kalau persis gak akan mungkin karena kita manusia biasa. Ibarat kata Nabi menuju kemana, Bu? Ke sana? Kemana? Jauh-jauh tuh. Ke sana. Ya. Tadi itu Surabaya. Surabaya mana sih? Iya, orang menghadap mana ya? Ngulon, bener Bu? Iya kulon, Bu. Oh, berarti benar. Khodam Sarwa. Kalau Rasulullah ibarat naik kendaraan ke Surabaya, kalau kita mau ikut Rasulullah harus naik kendaraan yang arahnya ke Walaupun Nabi sudah sampai Surabaya, kita baru sampai Jembatan Sewo. Ibu kenal Jembatan Sewo? Di mana? Jembatan termakmur dunia itu cuma punya Sewo. Jembatan terkaya. Tuh. Ini aki-aki bisa kredit mobil, modalnya cuman sapu. Pengalaman ya, tuh. Lumayan. Pagi nyapu, sore ngaji. Hadirin ta'ala, kita sudah sampai Jembatan Sewo. Nabi sudah sampai Surabaya. Ini termasuknya mutabah, kita ikut jalurnya Kanjeng Nabi. Walaupun memang Nabi berbeda dengan kita.
Tapi kalau Nabi ke Surabaya kita malah tiba-tiba kaditu perapatan mana itu kadinya tah? Oh nyaho mana peranceleng we. Berarti kita tidak mengikuti Rasulullah. Inilah yang namanya kita mengikuti Rasulullah. Sedangkan Allah telah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan untuk kita, orang yang beriman, yang berzikir, yang percaya akan berjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surat apa? Surat Al-Quran wela. Tuh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada. Laqad kana. Ini kalau di Arab panjang. Nantinya bukan ngaji mauludan, ini ngaji Arab. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh benar-benar ada di dalam pribadi Rasulullah uswah yang baik. Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Allah tidak mengatakan Rasulullah itu sebagai politikus yang baik, sebagai pendakwah yang baik, sebagai sebagai ekonom yang baik. Tapi lebih daripada itu Allah katakan Rasulullah adalah uswatun hasanah, sebagai suri tauladan. Hari ini mungkin banyak orang yang ngomongnya sampai mana? Tangkal kersem melebihi tangkal kersem, tapi antara ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Tapi Rasulullah adalah uswah. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, untuk umatnya, untuk orang Islam yang berharap akan berjumpa dengan Allah. Ibu pengen ketemu Allah? Modar bu, ayo kita dulu ketemu Allah tuh. Kalau kita berharap bertemu dengan Allah, percaya dengan yaumul akhir, maka Rasulullah sebagai suri tauladan. Rasulullah adalah manusia yang multi, manusia yang bisa dicontoh dalam setiap aspek kehidupan. Rasulullah seorang kepala negara, betul. Rasulullah ahli strategi perang. Rasulullah sebagai pedagang yang jujur. Rasulullah sebagai orang tua, ayah, kepala rumah tangga yang baik. Rasulullah sebagai dai yang hebat. Maka seluruh status sosial, seluruh keahlian kita, profesi kita, apabila kita mengaku diri kita mencintai Allah, berharap berjumpa dengan Allah, yakin akan ada alam akhirat, maka contoh yang konkret adalah Rasulullah. Betul. Rasulullah pernah jadi pedagang, betul. Rasulullah pernah menjadi pengembala domba saha? Nabi pengembala domba. Maka Rasulullah ini masya Allah contoh. Rasulullah menjadi seorang pedagang pernah. Maka kalau kita ingin hidup kita berkah, maka cintai Rasulullah, perbanyak sholawat kepada Nabi, karena beliaulah yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Siapa yang akan mensyafaati kita nanti di yaumul qiyamah, Bu? Siapa yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah? Siapa manusia yang lebih mencintai kita? Siapa yang hidupnya diserahkan untuk kita? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita punya suami kita nanti tidak akan menolong kita. Kalau hari ini mungkin kita punya guru, punya partner, punya sahabat, punya anak, punya saudara, semuanya tidak akan bisa menolong kita. Yang menolong kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, ya
laka syafa'ah wa hadha ya Nabi, semuanya ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha madlabi antal murtaja yawma ziham ishfa' lana ya khairal anam antal murtaja yawma ziham ishfa' lana ya ishfa' lana ishfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasul. Semuanya salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan majlis ini sebagai bentuk mengekspresikan kita mencintai baginda Nabi. Ya Rasulullah, Allah, ya Nabi, laka أهلا وسهلا بالنبي، 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 خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، أهلا وسهلا بالنبي، 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 خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، شعب القرآن الجيلان حبيب النبي، شعب القرآن الجيلاني حبيب النبي. Kalau ibu pengen awet muda tanpa harus ke salon seminggu 3 kali, perbanyak sholawat. Sholawat ini bisa membuat awet muda. Saya jamin ibu-ibu yang ahli sholawat sehari tidak kurang 100 kali, maka wajahnya akan terlihat 30 tahun lebih muda dibandingkan wajah neneknya. Hadirin yang ta'ala, inilah kekuatan sholawat, kekuatan sholawat. Bahkan terakhir ini Nabi bersabda, man kana lahu hajatun falyaksir sholatan alaiyah. Siapa saja yang punya hajat dalam hidupnya, ibu punya cita-cita enggak? Punya keinginan? Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo dapat jodoh, amin. Yang ekonominya sulit dipermudah oleh Allah. Yang hadir di sini membawa penyakit, penyakitnya sehat.
Yang punya penyakit suka datang, penyakit kepala, mudah-mudahan pulang dari sini kepalanya hilang. Hadirin ta'ala, inilah kehebatan sholawat, Bu. Masya Allah, diberkahkan oleh Allah. Terakhir kisah Nabi Muhammad dikala mau hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar dan asisten Abu Bakar dan penunjuk jalan 4 orang. Maka dalam perjalanan ini menjumpakan satu kemah milik seorang nenek-nenek dengan aset domba yang peot. Terang peot, Bu? Peot terang gak? Ibu peot gak? Ini domba, masalah domba milik Ummi Ma'bad. Ini dombanya peot, kering, kurus dan peot. Gis kurus, kering, peot. Nabi ini karena perjalanan Nabi kan manusia, perlu gizi, perlu makan. Maka Nabi menghampiri kepada Ummi Ma'bad. Pada waktu itu belum Islam dia. Wahai tuan, wahai Ummi Ma'bad, wahai emak kalau sekarang, wahai ini, kami berempat ini lagi mau hijrah, kami kekurangan perbekalan. Apa kira-kira emak atau nini punya stok makanan yang bisa kami beli atau kau berikan kepada kami? Ummi Ma'bad katakan, aku tidak punya apa-apa kecuali domba itu yang peot tadi itu. Kata Rasulullah, bolehkah aku memeras susu daripada kambing peot ini? Kata Ummi Ma'bad, ya mangga, boro-boro susu, kalau diperes yang keluar adalah namanya juga peot. Akhirnya Rasulullah dengan tangan mulianya mengusap-usap itu domba, lantas diperas dengan izinnya Allah, keberkahan Nabi, maka susunya keluar dengan deras. Dan Rasulullah minta tolong kepada Muhammad untuk mendatangkan wadah yang ini namanya apa, Bu? Jolang terang jolang, Bu. Jolang itu bak ya, bak nyuci itu diperas, itu satu bak penuh, Masya Allah, padahal dari kambing peot. Kemudian Rasulullah kenyang, sahabat Abu Bakar asli kenyang, bahkan dia kenyang. Itu datangkan lagi satu, apa lagi, ember. Saya ada jolang ember kabeh, ember itu pinuh deh, Masya Allah. Itu berkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka kampung yang tandus, kampung yang gersang, kampung yang angker, jelmanya lobaknu kesurupan, maka kalau datang Rasulullah, ada amalan Rasulullah, dan Rasulullah berada di kampung tersebut, maka kampung tersebut akan menjadi kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita sajikan, kita buat dengan sholawat, insya Allah akan menjadi berkah. Ini realnya kami punya kawan, ini kebetulan Pak Haji Asep ini istrinya dari Demak, kami juga dari Demak, dekat makam, depannya makam, belakangnya makam. Kami punya kawan, usahanya kecil, Bu, usahanya kecil. Dia setiap pagi ngeluarkan sepeda jual comro, misro, itu aci yang digoreng namanya apa, Bu? Oh, aci digoreng bisa risol sih ate. Cireng. Ayah, wah, sampean menjawabnya. Cireng. Cireng artinya aci di cimin. Siapa tukang kerjanya? Sukro. Sukri. Polisi Sukri ngecen. Itu Masya Allah, dia usaha dengan modal yang kecil, dengan penuh keyakinan sholat Nabi. Alhamdulillah, 1 tahun kemudian dia bisa membangun rumah, kebeli mobil, setelah menjual aset-aset ayah-ayahnya, dijual kabeh. Masya Allah. Maka hanya ta'ala harus usaha. Tadi menerangkan kematian terakhir, Pak, terakhir ini kematian. Masya Allah, kami banyak kecelakaan, banyak kematian. Kami punya kawan di Subang ini ada 3 kiai yang lagi ngaji meninggal. Di Facebook itu, di media sosial, kiai-kiai yang muda, pemimpin pesantren pada meninggal waktu muda, betul, Bu? Penyakit dokter semakin hebat,
ilmu semakin canggih, alat kedokteran semakin lengkap, tapi alat susah dideteksi oleh ahli kedokteran. Kata dokter, tidak ada penyakit, tapi seseorang sakit. Sampai urat-urat ada urat kejepit. Saya bilang, dok kalau urat gak kejepit coplok kabeh aing wae. Ya kudu dicepit-cepit gitu namanya urat punya. Tuh. Masya Allah. Sakit bisa datang dengan serentak, kematian bisa datang dengan mendadak. Ini janjinya Nabi. Kalau kemaksiatan sudah merajalela, anak-anak manusia sudah tidak diajarkan dengan akhlaknya Nabi. Kalau dulu anak kita itu kalau sekolah belinya paling piak-piak, belinya adalah risol. Sekarang mah orang kampung baru belinya lem Aibon. Gobloknya teh, jengkel kok aing teh. Eta Aibon Bu dikenyot. Astagfirullahaladzim. Orang mana eta? Biang keroknya. Masya Allah, ini terjadi. Ini kenakalan yang luar biasa. Maka ajarkan anak-anak kita kepada Rasulullah. Penyakit yang sudah semakin parah. Kemarin orang Poponcol Bu, Masya Allah, kerja di Tekwan, mengeluarkan motor, tuh, tiba-tiba matanya gelap. Matanya gelap. Dia tulung-tulung kepada ibunya. Kenapa mi gelap? Ternyata setelah ibunya keluar, pakai helmnya terbalik. Ya Allah, sugante matanya rada koplak kita mah tuh. Maka hadirin ta'ala, kembali terakhir, cinta Nabi adalah makna kehidupan. Man ahya sunnati faqad ahabani. Man ahya sunnati faqad ahabani. Dengan menghidupkan sunnah berarti kita akan hidup dengan hakiki. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu menanamkan cinta dalam hati kita kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, harus menghidupkan sunnah Rasulullah, membantu apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Terakhir, anak-anak kita jangan biarkan saat ini, karena anak kita tumbuh di suatu zaman yang bukan zaman kita. Hari ini banyak kemaksiatan, maka jaga anak kita, mengaji terus istiqomah. Alhamdulillah sudah ada Kiai Syafi'i yang mengantarkan kita mengaji dengan bermacam-macam kitab setiap malam. Setidak-tidaknya mampu merubah di suatu kampung kebiasaan yang tadinya suka ngumpul-ngumpul sebotol minuman rek naon saya teh nyanyian eta mah tuh. Sekarang kita warnai dengan mengaji kitab. Insya Allah mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Kita doakan Bapak Muhammad Roni yang mengundang kami. Ini undangan 8 tahun yang lalu. Ingat ya, 8 tahun lalu belum datang ke pondok. Ini undangan pun bukan kemarin, ini yang ngundang teh 8 tahun yang lalu. Jadwalnya karena padat nih, masih ingat malam ini bisa tulis. Belum datang sebelum maghrib. Masya Allah, pertama kali kenal Bang Roni datang kemana? Ke Pilang Sari, ke Demak tadi itu, dekat makam. Tuh, Masya Allah, hari ini kami bisa undangan beliau. Tanpa beliau kami mungkin ya kurang berkenan hadir lah. Lihat banyak orang gini. Ya, dah, Insya Allah itu saja. Panjang umur, jangan hanya rambutnya yang panjang. Lebih baik panjang rambutnya ahli taat daripada nggak punya rambut ahli maksiat. Betul. Rambut bukan ukuran, rambut bukan persoalan, betul. Gondrong nggak apa-apa, tampangnya preman nggak masalah. Yang penting ahli bidah. Kita doakan Pak Ustadz Adi Arif Rahman. Lahir di mana? Cirebon. Sianyao, ini lahir di Cirebon. Di Bejan bisa. Oh, berjuang di Sukamahi, sedikit Mahi, loba Mahi tadi Sukamahi. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, kawan kami dan seluruh para kiai-kiai kita, Kiai Ahmad semuanya yang dakwah, Kiai Haji Asep Fakhrul Razi selaku mujadid di Subang ini. Mudah-mudahan semua panjang umur, sehat walafiat, dan ibu-ibu semuanya mudah-mudahan panjang umur. Yang tidak amin cepat mati, yang amin terpaksa. Wallahu alam bisawab. Itu saja yang Allah berkatakan. Mohon maaf kepada Habib Taufik, mohon maaf kepada Habib Yahya apabila perkataan kami kurang begitu mengarah untuk mencintai Nabi, karena sebenarnya malam ini yang harus berbicara depan kita adalah beliau dzurriyyah Nabi, tapi terpaksa kami. Insyaallah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hada wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita semua Al Mukarram Kiai Mustamir
dari Demak deket makam. Jadi bilang, tapi aslinya beliau pun dari Demak Kota Wali asli, karena alhamdulillah bertetangga dengan mertua saya, alhamdulillah. Para ibu bapak hadirin hadirat rahimakum wa rahimakumullah, satu yang saya catat tadi barusan di akhir, yaitu tentang rambut. Jujur saya kesinggung. Gondrong yang penting ahli ibadah. Terus yang saya kesinggung jujur. Urusan belum selesai Kiai, nanti saya lanjut. Ya, terus alhamdulillah, soalnya saya bukan botak tapi nggak punya rambut saja. Gitu. Alhamdulillah. Ya, daripada beliau yang ngomong, mending saya yang ngomong sendiri. Alhamdulillah. Para hadirin hadirat rahimakum wa rahimakumullah, sebagaimana tadi saya sudah berijtima dengan para habaib Habib Yahya bahwasanya doa akan dipimpin langsung oleh Habibana Al-Habib Taufik bin Yahya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rabbus samawati wal ard wa adad-dhulumati wan nur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasar wa midad kulli jar wajma' bihi fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatah iftah lana ya arhaman rahimin. Para asatid, para aulia, wabil khusus Habibana al-kiram Al-Habib Yahya bin Husain bin Yahya wa Habibana Al-Ustadz Kiai Mustamir, dan tidak lupa Al-Ustadz Ahmad Fakot, Al-Ustadz Husairi Sahibul Masjid Haddad, wabil khusus Bapak Roni, dan tidak lupa keluarga besar Sahibul Hadroh Ababul Mustafa, yakni yang dipimpin sama Pak Haji Asif Farur Roji, dan tidak lupa guru kita yang selalu menyampaikan syiar ajakan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Al-Ustadz Ahmad Syafi'i beserta keluarga besar Hider Jagat Indonesia. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoinya, melimpahkannya dengan syiar-syiar seperti ini. Tentunya kita perbanyak untuk mengingat kematian. Itu kunci yang kita harapkan. Karena yang telah disampaikan daripada Al-Ustadz As-Safi di dalam kitab Saibuddin Niyah wa Ibnu Umar mengatakan kun fi dunya kana kagharib aw asabili. Jadi sesungguhnya kita itu hidup di dunia itu numpang, Bu. Hidup itu numpang. Di mana? Di dunia. Iya enggak? Iyalah. Harta sebanyak emas satu pucuk gunung itu pasti akan ditinggalkan. Aw sabiri. Jadi hanya sekedar menumpang. Hanya menumpang. Cuman akan tetapi dengan hadis yang lainnya, adunya sijil mukmin wal jannatul kafir. Jadi udah catatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya itu enggak ada orang muslim. Orang kafir yang kaya. Ya. Karena orang dunia asijil mukmin. Karena dunia itu penjaranya bagi seorang yang beriman. Jadi ulang ngeluh,
Ari Islam kieu-kieu teuing. Nah itu ulah ngeluh. Kenapa? Man yakfur bil iman habitu amaluh. Jangan main-main sama iman. Kalau misalnya menggugurkan keimanan, habitu amaluh, luntur semua amalnya. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan syiar ini menjadikan kita keberkahan selalu Allah menaungi kepada kita. Dan khususnya Maulid An-Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada anak yatim. Karena di dalam kitab Simtud Durar wa Abu Syafiq rahimu bil yatimi wal armalah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam peperhati, selalu menyayangi kepada anak yatim wal armalah. Begitu juga istri perempuan yang tidak ada suami. Bukan berarti santunan kepada anak yatim itu hanya sekedar uang aja. Perhatikan, dia sudah makan belum, dia punya baju enggak, pendidikannya gimana. Bukan hanya sekedar uang aja, kasih uang selesai, nggak bisa begitu. Itu yang sebenarnya perhatian kepada anak yatim. Ya, perhatian. Begitu juga janda. Janda juga kita perlu perhatian. Lain dikawin, ayah dunia kan dari mana nu janda nu ayah dikawin, menang tebib menang. Ya, jadi jangan salah, Nabi isinya banyak karena disayangi, bukan untuk dinikahi. Ya, wal armalah. Begitu juga para janda. Ya, perhatikan. Jadi kita sayangin kepada anak yatim. Ketika ketemu di jalan, ini anak siapa? Oh, ini anak si Fulan. Bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, kasih. Apa yang kita punya? 5.000 kasih 5.000. Itu karena orang yang keberkahan di dunia itu cinta kepada anak yatim, perhatian kepada janda-janda, jompo-jompo yang sudah tua. Insya Allah itu akan keberkah menjadi amalan kita kelak di yaumil kiamah. Kenapa? Di dalam kitab Dailami, ya umatal Islam awwali syafi'in musyafa, syafi'in musyafa. Jadi semua umat Islam itu akan mendapatkan syafaat ampunan kelak di yaumil kiamah. Seandainya Kanjeng Nabi Muhammad SAW semuanya masuk surganya Allah, iya, tapi surganya di belah mana? Kira-kira surganya di belah mana? Ya, aya nu di pojok, aya nu di luhur, aya nu di tengah-tengah. Silakan semuanya. Tapi surganya yang di mana? Ya, karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW ummatal Islam awwali safi'il musafa fi kitab Dailami. Ini pengarangnya, ini kitab Dailami ini guru saya. Itu halus banyak-banyak pikro ngalamun ke ulah lila. Orang numpang di dunia numpang ya punya. Numpang teh Bu. Lah meninggalkan ketika ninggalkan dunia rek ditinggalkan moal. Da moal aya anu dibawa-bawa emas nu 100 kilo tinggalkan, duit anu 1 triliun tinggalkan. Nyata enggak? Nyata ya. Shallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan keberkahan selalu senantiasa kepada kita. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, shalli ala habibika sayyidina Muhammadin daiman abada syaiman abada. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatul husnul hitami waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa bil haq akrimil arwahamina bilika khairil anami wa blugal muhtarana anna min salatin wa salama. Rabbana fa'na bi barakatihim wahdina husnal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jallana sayyidina sallallahu alaihi wasallam khaira jallana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aluh jallana sayyidina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah jazaan nabiyan an ummatih. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna alal ladu asrabna. Ya Maulana, ya Maulana
ya maulana la taqta rajana ya sami du'ana bihormati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqabbal du'ana rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin bi barakati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Qabul al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah selesai. Kepada jamaah Ider Jagat Indonesia bahwa jadwal untuk besok malam di Majelis Taklim An-Nida di Jejerukan Ranca Hilir atau di kediamannya Bapak Haji Sobirin, dan juga kepada seluruh warga Kampung Baru dan yang hadir di sini, besok ada acara santunan anak yatim piatu dan insya Allah waktunya ba'da isya, dan akan memberikan modal hasanah yaitu Al-Mukarram Kiai Khalil SPDI SQ bersama tim girbal akustiknya. Oleh karenanya dipersilahkan. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna fatub alaina tawbah taghsil likulli awba wastur lana al-awba kasadayana ila liqa ma'as-salamah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi wa mauludina wal hali wal ikhwani wasairil khillani kulli bi mahabbah الصحابة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد قصد الصحب الحمد لله في البال والتناهي والحمد لله في المجد والتناهي مولاي مولاي صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم kanjeng Nabi